Polisi telah mengumumkan hasil tes DNA silang dua bayi di Bogor dinyatakan fix tertukar. Kini kedua bayi dan orang tuanya akan menjalani proses transisi dan penyesuaian di mana bayi akan mulai dikenalkan dengan lingkungan barunya yaitu orang tua biologis dari masing-masing. Nah, bagaimana saudara menjaga kondisi psikologis orang tua dan bayi selama proses ini berlangsung? Kita bahas saudara, sudah bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Siti Maulia, salah satu orang tua yang bayinya tertukar. Dan juga ada Wakil Ketua KPAI Jasra Putra. Selamat malam Ibu Siti, Pak Jasra. Malam Ibu. Selamat malam, Ya, Pak sehat. Nilo, Bu Siti, selamat malam. Selamat malam Pak. Sehat-sehat selalu. Saya ingin ke Bu Siti terlebih dahulu. Ini tentu sudah melegakan Bu Siti dan keluarga ya Bu ya. Sudah ada pengumuman itu. Jadi apa Bu yang persiapan untuk menghadapi masa transisi ini nanti? Persiapan untuk transisi ke depan, ya saya sudah benar-benar siap ya untuk ke depannya dan juga sudah benar-benar semangat banget untuk menempuh transisi besok. Sudah ada komunikasi juga dengan Ibu DP terkait dengan bagaimana nanti akan melakukan proses itu? Belum. Untuk sampai sekarang juga saya belum ada komunikasi sama si Ibu D ya, belum. Soalnya belum ada apalagi ketemu langsung belum. Cuman ketemu kemarin waktu pas buka DNA kemarin itu. Ibu Siti sudah mengetahui ya bagaimana kemudian nanti tahapan-tahapan dalam 1 bulan ke depan itu? Ya, saya sedikit banyaknya udah ngerti untuk minggu sekarang mah. Jadi dari pihak Densos ya yang memantau ke rumah masing-masing ke dua belah pihak ya, ke rumah saya sama rumah Ibu D. Baru minggu ke depan baru dipertemukanlah saya sama si Ibu D di rumah bersama di Kapolres. Nantinya itu Ibu sudah diberitahukan pertemuan itu berapa lama akan berlangsung begitu Bu? Kurang lebih ya bisa jadi sehari, bisa jadi sehari semalam. Tapi Ibu sudah bertemu dengan anak kandung Ibu ya? Sudah melihatnya? Udah. Kemarin waktu pas buka hasil hari Jumat kemarin. Ada sudah mulai sempat mungkin ada pendekatan begitu Ibu? Udah sempet menggendong juga, apalagi pendekatan. Udah sampai peluk cium udah sama si buah hati darah daging saya sendiri. Melegakan hati Ibu rasanya? Benar, seneng, bukan main senangnya. Ya, saya ingin ke Pak Jasra dulu. Pak Jasra, ini kan akan 1 bulan proses pendekatan itu berlangsung. Tentu yang paling harus diperhatikan adalah soal psikologi ibu dan bayi ini. Karena selama setahun mereka tidak bersama begitu. Apa yang kemudian akan dilakukan untuk memastikan psikologi ibu dan bayi ini? Iya, jadi dari beberapa kesepakatan kemarin, pertama Dinas Sosial nanti akan melakukan asesmen terkait kesiapan lingkungan baru bagi anak, karena waktu 1 tahun ini waktu yang saya kira banyak kenangan, banyak interaksi ya, bonding yang dilakukan, yang tentu ini akan masing-masing pihak akan bercerita bagaimana kebiasaan-kebiasaan anak di waktu-waktu tertentu, jam tidurnya, makannya, dan seterusnya. Dan yang kedua, untuk minggu kedua dan ketiga, Bu Siti dan Bu D, itu nanti akan ada penempatan sementara uji coba pengasuhan 1 atap masing-masing anak biologis. Nanti akan ada 1 kali 24 jam menginap di masing-masing. Kemudian nanti akan uji coba 2 kali 24 jam, kemudian terakhir nanti 3 kali 24 jam. Dan hasil penempatan atau anak menginap di rumah orang tua biologis masing-masing nanti akan dilakukan pre-assessment dan diharapkan di akhir September ini kita akan lakukan terminasi atau mengembalikan secara permanen pengasuhan kedua anak ini. Karena tentu dengan upaya-upaya ini mudah-mudahan 1 bulan ya Bu Siti dan Bu D,
mudah-mudahan ini bisa bercerita ya, dan bahkan kemarin kita usulkan ada WA group ya antar keluarga yang nanti akan difasilitasi oleh Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan termasuk juga Polres Bogor. Jadi prinsipnya Mbak Nilo, tentu kepentingan terbaik bagi anak adalah hal utama, apalagi di Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak diasuh Ya, oleh orang tuanya sendiri gitu. ya. Saya ke Bu Siti kembali. Bu Siti, ini kan ada perubahan ya dari sebelumnya pengasuhan kepada anak yang sekarang ibu rawat, terus kemudian sekarang ibu akan merawat ke anak kandung sendiri, begitu juga dengan Ibu D. Bagaimana Ibu menyiapkan diri untuk kemudian mengalami perubahan ini? Saya udah benar-benar siap mental ya untuk menyiapkan pengasuhan bahwa pengalihan bayi ya. Walaupun gimana juga, walaupun serepot apapun juga udah ibaratnya saya mau tempuh gitu. Walaupun gimana juga kan beliau emang darah daging saya harus bisa menerima apapun aktifnya dia, apapun reaksinya dia gitu. Saya itu harus bisa menerima. Berpisah dengan yang anak yang ibu rawat sekarang juga tentu hal yang berat ya buat Ibu Siti. Betul, betul. Tapi sudah mulai dilakukan juga proses itu ke anak, Bu? Belum. Tetap saya masih deket banget sama bayi yang masih di saya ini. Oke, dia juga sangat dekat dengan Ibu ya? Betul. Kalau komunikasi dengan Ibu D, Bu, bagaimana Bu menyiapkan juga ini transisi ini nanti? Saya belum ada ya untuk berkomunikasi sama Ibu D, soalnya belum punya nomor HP-nya juga, nomor HP si Ibu D juga belum. Jadi untuk menyiapkan ibaratnya kita ngobrol langsung, kita harus menyiapkan barang-barang itu saya belum punya untuk berkomunikasinya gitu. Tapi kalau misalnya ada hal yang ingin Ibu sampaikan, kira-kira apa yang ingin Ibu bilang mungkin ke Ibu D saat ini? Ya kita mudah-mudahan sama si Ibu D kita mari asuh bersama anak kita bareng-bareng ya, walaupun nanti apa reaksi anak-anak kita yang tadinya beda kita asuh, kemungkinan kita sekarang megang yang baru itu harus bisa menerima dan kita harus bisa mengasuh dengan baik-baik. Baik ya, apapun itu tentu ini hal yang berat tapi harus dijalani juga. Pak Jasra, betul. Jadi nanti dirasa cukup ya Pak untuk 1 bulan proses transisi ini berlangsung? Ya, di awal memang kita tawarkan 6 bulan ya, tapi setelah kita bermusyawarah pada kedua keluarga dan disaksikan oleh dinas lain gitu ya, nampaknya 1 bulan itu cukup setidaknya memberikan bekal awal ya, memberikan bonding kepada kedua orang tuanya dan bercerita ya kebiasaan-kebiasaan masing-masing anak. Dan tentu kita dari pekerja sosial, psikolog ya, tentu akan mendampingi secara terus-menerus kesulitan-kesulitan yang dihadapi baik dari sisi pengasuhan, dari sisi kedekatan dengan anak. Mudah-mudahan 1 bulan ini kedua balita ini memang betul-betul merasa nyaman dan aman gitu Mbak Nilo. Baik, karena sekali lagi ketenangan atau kondisi psikologis bayi dan ibu ini yang paling penting tentunya dalam proses transisi ini. Terima kasih Pak Jasra yang sudah berbagi informasi dan terima kasih juga Ibu Siti Maulia sudah berkenan untuk berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Bu Siti dan juga Pak Jasra. Ya, sama-sama Mbak Nilo. Terima kasih Bu Siti, terima kasih.